Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Kamu duluan. Jiang Fan perlahan menghunus pedang embun beku kesedihan, tatapannya serius namun tidak takut. Su Yining dengan keras kepala berkata, "Sudah kubilang pergi. Jangan berdebat. Dengan begitu, aku tidak akan berutang padamu lagi." Melihat kelabang raksasa yang mendekat dengan cepat, dia menjadi semakin takut dan bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan stabil. Suaranya terdengar seperti terisak. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Kalau sudah takut sampai sejauh ini, bagaimana mungkin Anda diharapkan untuk meliput retret tersebut? Kau tidak akan bertahan sesaat pun terhadap serangan ekor kelabang hitam sisik perunggu. Dia hendak berbicara tetapi dihentikan oleh kata-kata Su Yining yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. "Jika kau selamat, kembalilah ke Sekte Awan Hijau dan beritahu tuanku tentang kematianku. Dan juga, beritahu Jiang Fan, saya minta maaf." Setelah berkata demikian, dia mendorong Jiang Fan dan berkata, "Cepat pergi. Jangan melihat ke belakang." Dia menggertakkan giginya, memegang erat puncak hijau setinggi 3 kaki dengan kedua tangan, dan menyerang kelabang hitam bersisik perunggu. Kelabang hitam bersisik perunggu menunjukkan ekspresi jijik. Ekornya yang besar, meninggalkan serangkaian bayangan, mengayun keras ke arah Su Yining yang tengah berlari menuju kematiannya. Su Yining merasakan angin jahat menerpa wajahnya, dan pandangannya dipenuhi ekor yang ditutupi cakar kecil yang lebat. Hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa, disertai sedikit rasa melankolis. Apakah dia benar-benar akan mati seperti ini? Masih banyak penyesalan. Tanpa disadari, sosok Jiang Fan muncul dalam pikirannya. Sedikit rasa getir muncul dalam hatinya. Sayangnya, semuanya sudah berakhir. Sambil tersenyum putus asa, dia mengayunkan pedangnya ke arah ekor besar itu. Untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Wus! Pada saat kritis, pinggangnya menegang. Selanjutnya, dia merasakan dunia berputar, dan ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya kembali dalam pelukan penjaga bayangan No. 1. Dia memeluknya dan melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. "Anda, kenapa kamu tidak mendengarkan?" Su Yining berteriak panik. Kalau saja penjaga bayangan No. 1 sendirian, dengan teknik pergerakannya yang hebat, mungkin ada harapan untuk melarikan diri. Tetapi dengan membawanya, mereka pasti tidak bisa melarikan diri. Jiang Fan berkata dengan tatapan fokus, "Jangan bicara, pegang erat-erat." Dia memasukkan salah satu ujung sutra gunung surgawi ke telapak tangan Su Yining. Pada saat ini, kelabang hitam sisik perunggu yang meleset dari sasarannya dengan sabetan ekornya, menjadi murka karena malu. Dua manusia mungil telah menghabiskan waktu berburunya selama 1 jam penuh. Baginya, ini sudah cukup memalukan. Menyelamatkan seseorang di tengah serangannya, itu merupakan tamparan di wajahnya. Gemuruh. Ia dengan marah mengejar mereka. Tubuhnya yang besar sama sekali tidak menghalangi kecepatan dan kelincahannya. Ia berputar cepat di tanah. 0,00 detik. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berhasil menyusul Jiang Fan dan yang lainnya. Wajah Jiang Fan berubah, dia menginjak sebuah dahan, menggunakannya untuk mengubah arah, melesat ke kiri. Kelabang hitam sisik perunggu terlalu lincah. Tubuhnya berada di udara, tetapi ia dapat memutar tubuh bagian atasnya untuk mengubah arah serangannya. Bam! Benda itu menabrak pohon besar yang digunakan Jiang Fan sebagai pengungkit dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Potongan-potongan kayu besar terbang ke arah mereka berdua. Jiang Fan segera melindungi Su Yining di depannya, menggunakan punggungnya untuk menghalangi semua kayu. Pop pop pop! Di tengah ledakan dahsyat itu, punggung Jiang Fan langsung berlumuran darah. Meskipun dia mengenakan armor kelas atas yang dapat menahan serangan jidan tingkat menengah. Jika tidak, dagingnya bukan hanya akan terkoyak melalui baju besinya oleh kayu, dia akan menjadi berantakan. Jiang Fan mengerang kesakitan tetapi menggertakkan giginya dan terus menggunakan teknik gerakannya untuk melompat secara sistematis melalui hutan. Su Yining memperhatikan lengketnya punggung Jiang Fan, dan saat dia menyentuhnya, tangannya berlumuran darah. Dia berteriak kaget, "Kamu terluka." Jiang Fan menahan rasa sakitnya dan berkata, "Tidak apa-apa, pegang saja sutra itu erat-erat. Kelangsungan hidup kita bergantung padanya."
Berhadapan langsung dengan Raja Binatang Jidan tingkat menengah, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Kecuali jika dia menggunakan Naschen Soul Strike Jade Talisman. Namun itu adalah pilihan terakhir. Sekarang, dia ingin menguji kekuatan Sutra Gunung Surgawi. Su Yining menatap penjaga bayangan No. Satu yang begitu dekat dengannya, merasakan rasa terima kasih yang tak dapat dijelaskan. Dia tidak mengerti, mengapa penjaga bayangan No. Satu begitu baik padanya, mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Apakah itu sepadan? Sementara dia asyik melamun, Jiang Fan telah melompat beberapa kali. Kelabang hitam sisik perunggu tengah mengejar. Beberapa kali, hampir menggigit mereka. Situasinya berbahaya. Kelabang hitam sisik perunggu merasakan sedikit kehinaan, sebagaimana yang dirasakan dua manusia kecil di alam pendirian fondasi. Menggunakan teknik gerakan yang sangat kuat, membuatnya mengejar mereka seperti bermain dengan monyet liar. Dia menjadi marah. 100 pasang cakar kecil bergerak secara bersamaan. Inti iblis di dalamnya melepaskan sejumlah besar kekuatan iblis. Dalam sekejap, kecepatan merangkaknya meningkat 10 kali lipat. Memanfaatkan momen ketika Jiang Fan baru saja melompat, tanpa daya ungkit bagi kakinya, tiba-tiba ia melesat maju. Jiang Fan menoleh. Dia hanya melihat bayangan. Kelabang hitam sisik perunggu telah menyusul, mulutnya yang menganga hanya beberapa inci jauhnya. Namun, Jiang Fan tidak panik. Sebaliknya, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Dia telah menunggu kesempatan ini. Kelabang hitam sisik perunggu, ketika melihat sekilas mata Jiang Fan, tiba-tiba merasakan sentakan di jantungnya. Tunggu, ada yang tidak beres. Bab 312 Sutra Ulat Sutra menegakkan otoritas. Rasanya bahkan lebih tidak nyaman. Jiang Fan sudah bersiap. Dengan pikirannya, pedang Frost kesedihan di punggungnya dengan tegas terhunus dan terbang di bawah kakinya. Dia menginjak pedang terbang dan menggunakan kekuatannya untuk mendorong dirinya ke udara. Pada saat ini, kelabang hitam sisik tembaga akhirnya menyadari. Ada benang sutra transparan yang hampir tak terlihat terentang erat di antara dua pohon besar di depan. Pupil matanya berkontraksi hebat. Ia mencoba menghindarinya. Namun tubuhnya yang besar tidak dapat menghindarinya sama sekali. Dan bahkan lebih mustahil untuk menghentikannya. Untuk membunuh Jiang Fan dalam satu pukulan, ia telah mengeluarkan bakat bawaannya, meningkatkan kecepatannya 10 kali lipat. Di bawah kelembaman yang begitu besar, ia tidak dapat berhenti sama sekali. Tidak, ia mengeluarkan teriakan yang tajam. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya melewati Sutra Gunung Surgawi. Kemudian, menggunakan Sutra Gunung Surgawi sebagai garis pemisah. Setengah bagian atas tubuhnya terbang ke depan. Bagian bawah tubuhnya dengan cepat jatuh ke tanah. Bang, bang, dua suara dentuman tumpul terdengar berturut-turut. Dua bagian tubuh lipan hitam sisik tembaga berturut-turut terbanting ke tanah. Setiap bagiannya menggeliat tak karuan, menumbangkan hamparan hutan. Bagian depan tubuhnya mengeluarkan jeritan kesakitan yang menyayat hati, bergema melalui pegunungan dan hutan. Jiang Fan nyaris mendarat di pohon, hanya untuk membuat kekuatan spiritualnya kacau balau akibat teriakan yang sangat melengking. Tubuhnya bergetar hebat, dia hampir jatuh tertelungkup. Beruntungnya, Su Yining, melihat bahaya, menusukkan pedangnya ke pohon, memberikan dukungan untuk mereka berdua. Dengan demikian, mereka berhasil menstabilkan diri. Mereka memandang ke bawah ke arah lipan hitam sisik tembaga yang terus-menerus berteriak dari atas. Seiring berlalunya waktu, bagian ekor lipan hitam sisik tembaga telah lama berhenti bergerak. Bagian atasnya pun berangsur-angsur menjadi sunyi. Hanya sedikit kenaikan dan penurunan yang terlihat pada perut lipan hitam sisik tembaga. Itu tidak jauh dari kematian. Ia berusaha mengangkat kepalanya, dan melihat ke arah Jiang Fan. Matanya yang berwarna merah darah dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Ia sebenarnya telah jatuh ke dalam perangkap manusia biasa. Itu benar-benar tidak diinginkan. Kepalanya perlahan-lahan jatuh ke bawah, dan naik turunnya perutnya pun berangsur-angsur berhenti. Kelihatannya sudah mati tanpa ada keraguan sedikit pun. Su Yining merasa seolah-olah sedang bermimpi, binatang iblis jidan tingkat menengah, terbunuh. Jiang Fan berkedip beberapa kali, mengambil sutra gunung surgawi, dan menggelengkan kepalanya, bagaimana mungkin aku yang membunuhnya? Kecerobohannya sendirilah yang menyebabkan kematiannya. Jika ia sedikit lebih waspada, akan sangat sulit untuk menjebaknya. Tentu saja,
Berhenti sejenak, Jiang Fan menatap sutra gunung surgawi di tangannya, penuh kegembiraan. Kekuatan sutra gunung surgawi ini juga merupakan alasan utama. Benang sutra biasa tidak akan pernah bisa mencapai efek semacam itu. Mereka akan dihancurkan oleh kelabang hitam sisik tembaga atau tidak akan mampu menembus sisiknya yang berwarna tembaga. Hanya sutra gunung surgawi yang tajam dan kuat yang mampu melakukannya. Dia semakin menyukai barang itu. Su Yining memandang Jiang Fan dengan kagum. Bukan hanya sekadar kekaguman atas kemampuan beradaptasi Jiang Fan, tetapi juga karena kerendahan hatinya. No, satu Shadow Guard membicarakannya dengan enteng, tapi berapa banyak orang yang mampu mencapainya? Bahkan dengan adanya sutra gunung surgawi, siapa yang bisa memasang perangkap tanpa panik menghadapi bahaya? Siapakah yang dapat menghindari serangan lipan hitam sisik tembaga berkali-kali? Siapa yang dapat memancingnya untuk memberikan pukulan mematikan di saat yang tepat? Semua faktor ini digabungkan menghasilkan keberhasilan membunuh kelabang hitam sisik tembaga. Itu jauh dari sekadar kecerobohan lipan hitam sisik tembaga. Dia menatap pengawal bayangan No. Satu dengan sedikit kebingungan, dan berkata, kamu sungguh rendah hati. Kamu agak mirip dengan teman lama bernama Jiang Fan. Dalam kesannya, Jiang Fan juga selalu menjadi seorang pria yang rendah hati. Tidak pernah sombong atau angkuh, selalu rendah hati dan rendah hati. Mengapa dia tidak melihat kebaikannya saat itu? Jiang Fan, yang merasa bersalah, mengganti topik pembicaraan, kita harus segera pergi. Tempat ini penuh masalah. Su Yining tersadar kembali ke dunia nyata. Keributan yang disebabkan oleh lipan hitam sisik tembaga di sini sebanding dengan gempa bumi. Jika ada raja binatang lain di dekat sini, mereka pasti sudah menyadari tempat ini sekarang. Ekspresinya berubah serius, siap untuk pergi, tetapi dia secara tidak sengaja melirik ke arah kelabang hitam sisik tembaga dan berkata, tidak menginginkan bahannya. Ini adalah raja binatang jidan tingkat menengah. Bahkan skala acak pun berharga. Mata Jiang Fan berbinar dan dia berkata, tentu saja aku menginginkannya. Tetapi saya ingin memastikannya benar-benar mati sebelum mengonsumsi apapun. Apa? Su Yining terkejut, menatap kelabang hitam sisik tembaga yang tampak tak bernyawa dan berkata, masih hidup. Jiang Fan mengusap dagunya, mengingat sifatnya yang licik, aku merasa sulit untuk percaya dia akan mati dengan patuh. Mari kita mengujinya dan lihat. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan zither kuno dan memainkan Tiger and Dragon Roar dari kejauhan. Gelombang suara itu menghantam tubuh kelabang hitam sisik tembaga bagaikan pedang. Sisik-sisiknya yang keras meninggalkan bekas putih dangkal akibat benturan. Kerusakannya tidak banyak, namun mata yang lemah itu hancur di tempat. Kelabang hitam sisik tembaga yang berpura-pura mati itu kesakitan, mengangkat kepalanya dan menjerit marah. Dengan menggunakan sisa tenaganya, ia menyeret tubuhnya yang tersisa ke arah Jiang Fan. Ia melolong marah sambil merangkak. Tetapi kekuatan terakhir ini dimaksudkan untuk pukulan terakhir terhadap Jiang Fan, dan itu tidak cukup untuk bertahan lama. Setelah beberapa saat, ia merangkak semakin lambat. Akhirnya, ia tergeletak di tanah tak bergerak. Desisan lemah terdengar dari mulutnya. Dalam benaknya, ia mengucapkan kutukan terakhir dalam hidupnya, kamu bukan manusia. Bahkan di antara binatang buas, kelinci iblis yang sangat waspada tidak sesulit menghadapi manusia kecil ini. Karena dendam, ia mati total. Su Yining dikejutkan oleh serangan balik mematikan dari lipan hitam sisik tembaga. Namun mendengar lolongannya yang panik, dia menatap Jiang Fan dengan ekspresi aneh, lalu bergumam. Sepertinya dia mengutukmu. Meskipun dia tidak dapat memahami bahasa ras iblis, emosi tertentu dipahami secara universal di antara makhluk hidup. Jiang Fan menggosok hidungnya. Dia tidak hanya mengutuknya. Tampaknya dia mengumpat dengan sangat tidak senonoh. NONG-SO. Dia memainkan lagu lain, yang menyebabkan daging dan darah lipan hitam sisik tembaga meledak. Ia memastikan bahwa kelabang hitam sisik tembaga benar-benar mati dan tidak berbuat apa-apa lagi. Baru saat itulah dia turun bersama Su Yining. Mengelilingi kelabang hitam sisik tembaga, Jiang Fan mengidentifikasi lokasi inti bagian dalam, mencungkil sisik sekeras besi, dan memperlihatkan daging di dalamnya. Lalu dia menusuknya dengan pedang, mengeluarkan inti bagian dalam yang seukuran kepalan tangan. Inti bagian dalamnya berisi cairan hitam, yang jelas sangat beracun. Jiang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, untung saja aku tidak mendekatinya sekarang.
Tampaknya kelabang hitam sisik tembaga bermaksud meracuni Jiang Fan hingga mati sebelum mati. Inti racun jidan tingkat menengah, aku penasaran apakah penatua tertinggi Zhou Qidan akan tertarik. Meski menukarnya dengan botol sumsum tulang naga beracun merupakan hayalan yang liar. Tetapi lebih baik daripada pulang dengan tangan kosong, bukan? Pada saat ini, Su Yining juga memperhatikan mayat kelabang hitam sisik tembaga dengan penuh minat. Ini pertama kalinya dia melihat tubuh binatang iblis jidan tingkat menengah. Setiap bagiannya berharga. Ambil saja yang kau suka, Jiang Fan mengingatkannya. Su Yining segera melambaikan tangannya, tidak, ini adalah rampasanmu. Saya tidak bisa mengambilnya. Jiang Fan berkata, inti batin sudah cukup bagiku. Saya tidak bisa membawa apapun lagi. Ambil sebanyak yang kau bisa. Mendengar ini, Su Yining merasa senang sekaligus malu. Dia mengambil dan memilah dari kelabang hitam sisik tembaga, mencungkil 10 sisik dan memotong sepasang antena dari kepalanya. Akhirnya, dia memotong sepotong daging spiritual yang paling halus dari punggungnya. Dia berhenti dengan enggan. Barang-barang ini saja membuatnya terbebani dengan paket-paket. Melihat tubuh kelabang hitam sisik tembaga yang hampir utuh, Su Yining berkata dengan penyesalan. Sungguh sayang sekali, banyak hal baik yang tidak bisa kita ambil. Begitu dia selesai berbicara, suara dingin, tanpa peringatan apapun, bergema di hutan yang gelap. Jika kamu tidak sanggup meninggalkan mereka, maka tetaplah di sini. Siapa? Jiang Fan merasa rambutnya berdiri tegak. Ada sesuatu di dekatnya, namun dia tidak menyadarinya. Dan itu terdengar seperti bahasa manusia. Tetapi suara yang dalam dan tebal itu bukanlah sesuatu yang dapat dihasilkan oleh manusia. Dia menatap tajam ke arah sumber suara itu. Di sepetak bayangan, makhluk mengerikan dengan struktur kerangka dan tangan bercakar, menginjak tanah, perlahan muncul. Rambut Jiang Fan berdiri tegak. Murid-muridnya bergetar hebat. Raja Binatang Formasi Inti Lapisan ke-9, Leng Gu. Bab 313 Kekuatan Surgawi Cincin Tak Terbatas. Tenggorokan Jiang Fan bergerak dengan susah payah. Keringat dingin mengalir di sekujur tubuhnya seperti air terjun. Bukankah Raja Binatang ini sedang diburu oleh Su Qingyang? Mengapa itu kembali? Terlebih lagi, dia telah mengambil inti dalam bawahannya tepat di depannya. Su Yining bahkan lebih kaku, matanya dipenuhi ketakutan tanpa sedikit pun jejak kekosongan. Mereka tidak pernah memimpikannya bertemu dengan eksistensi terkuat di antara para Raja Binatang ini. Ini setara dengan tingkat keberadaan mengerikan yang sebanding dengan seorang tetua tertinggi. Di alam binatang iblis, ia juga menduduki peringkat 15 besar iblis besar. Ketika menghadapinya, di mana ada sedikit pun harapan untuk bertahan hidup. Keringat dingin Jiang Fan mengalir deras. Meskipun memiliki token giok serangan jiwa baru, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia telah melihat Leng Gu beraksi. Gerakannya secepat bayangan, tidak terlihat oleh mata telanjang. Jika dia berani bergerak, token giok itu kemungkinan akan hancur sebelum dia bisa mengeluarkannya, dan dia akan dipenggal. Leng Gu berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menginjak tanah, menimbulkan suara gemuruh, dan perlahan mendekati mereka. Dia berbicara dengan suara manusia yang menyeramkan, sebuah alam pendirian fondasi yang kecil, namun mampu membunuh Raja Binatang Formasi Inti Tengah milikku. Tidak akan ada yang percaya kalau aku mengatakannya. Harta karun ajaib apa yang kau gunakan? Keluarkan itu, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Dia melirik kedua bagian mayat kelabang hitam sisik tembaga, dan menyadari sesuatu. Jejak keserakahan terpancar di matanya. Sisik kelabang hitam sisik tembaga terkenal akan kekerasannya. Bahkan cakarnya pun sulit mematahkannya. Pemuda di hadapannya dapat memotong pinggang kelabang hitam sisik tembaga. Jelaslah dia membawa benda yang sangat tajam. Jika itu adalah harta karun sihir alami, itu akan sempurna. Sebagai binatang iblis, dia juga bisa menggunakannya. Jiang Fan kembali tenang. Tidak peduli makhluk apapun, jika kebijaksanaan spiritualnya mencapai tingkat tertentu, ia akan menunjukkan sifat serakahnya. Selama itu tidak langsung membunuhnya, dia masih mempunyai kesempatan untuk melawan. Baiklah, aku akan memberikan benda itu kepadamu, tapi jangan mendekat, atau aku lebih baik menghancurkannya, teriak Jiang Fan. Mata Leng Gu menyipit. Dia meremehkan tawar-menawar dengan Jiang Fan, tetapi karena hakikat harta ajaib itu tidak diketahui, apakah harta itu benar-benar dapat dihancurkan juga tidak pasti.
Maka, langkahnya maju perlahan-lahan ditarik kembali. Dalam jarak 100 zang, mereka berbicara lewat udara, keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Keraja binatang yang selevel dengannya. Apa bedanya 10 zang atau 100 zang? Jika dia memutuskan untuk membunuh manusia sebelum dia pasti akan mati. Jiang Fan menarik napas, aku akan memberikannya padamu. Dia mengulurkan tangan ke dadanya, meraba kotak giok yang berisi token giok jiwa baru lahir, lalu membukanya dengan cekatan. Tepat saat dia hendak mengeluarkannya, Leng Gu dengan tajam merasakan aura yang sangat berbahaya. Ekspresinya berubah, dan dengan marah dia berteriak, kau mencari kematian. Tidak peduli benda apa itu. Segala sesuatu yang membuat formasi inti lapisan ke-9-nya terasa sangat berbahaya pastilah sangat membahayakan. Dia tidak bisa membiarkannya mengeluarkannya. Swiss. Dia meninggalkan jejak di tempat dia berdiri. Tubuhnya yang besar dan mengerikan muncul di depan Jiang Fan dalam sekejap. Pupil mata Jiang Fan mengecil tajam. Sebelum dia bisa meraih token giok, Leng Gu dengan tegas memukul dada Jiang Fan dengan cakarnya. Sudah berakhir. Penglihatan Jiang Fan menjadi gelap. Hanya pikiran ini yang memenuhi benaknya. Sebelum adanya kekuasaan absolut, perjuangan apapun akan sia-sia. Rasa sakit yang tajam segera menyusul. Itulah rasa sakit dari cakar yang menembus baju besi dan mencapai daging. Sedikit rasa sakit ini membuat Jiang Fan tiba-tiba bersemangat, otaknya yang kosong terstimulasi dan berputar cepat. Tiba-tiba, visi Jiang Fan menjadi cerah. Pada saat cakar itu hendak menembus baju zirah itu dan menembusnya, dada Jiang Fan membusung, dan dia berteriak, buka. Dia mengenakan liontin giok Buddha berwarna merah muda di dadanya. Itu diberikan kepadanya oleh Yue Mingzu di dasar tebing, yang memberitahunya untuk tidak menggunakannya kecuali pada saat hidup dan mati. On, S. Meskipun dia tidak tahu betapa bermanfaatnya hal itu. Atau apakah itu dapat menghalangi tembakan dari lapisan ke-9 formasi inti. Tetapi saat ini, ia hanya bisa mencoba. Dia mendorong liontin itu dengan dadanya, dan saat kekuatan spiritual memancar keluar, liontin itu hancur seketika. Kabut merah muda segera menyembur keluar, membentuk perisai bulat di sekitar Jiang Fan. Dengan ledakan, perisai bulat itu langsung memantulkan Leng Gu. Cakar yang menusuk tubuh Jiang Fan dipatahkan dengan paksa. Leng Gu mengeluarkan lolongan menyakitkan, menatap kaget ke arah perisai merah muda di sekitar Jiang Fan. Liontin pertahanan formasi inti lapisan ke-9. Siapa kamu? Seseorang yang bisa memiliki liontin pertahanan yang sangat berharga seperti itu tidak mungkin manusia biasa. Jiang Fan tercengang. Liontin yang diberikan Yue Mingzu memiliki kualitas yang begitu tinggi. Dengan perisai ini, bisakah Leng Gu tidak berbuat apa-apa padanya? Dia dengan tegas mengeluarkan Nas Chen Soul Jade Token, memegangnya di tangannya, sambil berteriak dingin, enyahlah. Atau rasakan kekuatannya. Ses. Leng Gu menarik napas dalam-dalam, mata kecilnya yang berwarna darah bergetar seolah-olah terjadi gempa bumi. Token giok serangan jiwa baru. Siapa kamu? Jimat pertahanan formasi inti lapisan ke-9 adalah satu hal, tetapi bahkan memiliki token giok serangan jiwa baru lahir. Tanda yang mengerikan ini, bahkan ahli alam jiwa baru lahir sejati, tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, bagaimana mungkin dia rela pergi? Manusia muda di hadapannya kemungkinan adalah orang yang sangat penting. Kalau saja dia bisa dibawa kembali ke Tuan Muda, dia mungkin akan menebus kesalahannya. Su Qingyang gagal membunuhnya karena bala bantuan datang, tetapi Su Qingyang juga tidak dapat dipertahankan. Jika dia tidak bisa membawa kembali kepala Su Qingyang, maka kepalanya lah yang dibutuhkan. Manusia muda di hadapannya adalah harapannya untuk bertahan hidup. Namun dia membawa harta yang berharga. Dia tidak dapat mengalahkannya untuk saat ini. Tiba-tiba, pandangan tepi matanya menangkap Su Yining, senyum kejam muncul di bibirnya, dan dia tertawa dingin. Kamu bisa melindungi dirimu sendiri. Tapi bisakah kamu melindungi temanmu? Swiss. Dia menghilang lagi, meninggalkan jejak. Kali ini, dia menyerang Su Yining. Tidak. Jiang Fan berteriak, tidak berani mengaktifkan token giok jiwa baru lahir. Karena jangkauan serangan token giok ini luas. Itu akan membunuh Su Yining juga. Putus asa. Jiang Fan tiba-tiba menyentuh cincin tak terbatas di jarinya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan dia berteriak keras, Su Yining, minggir.
Dia lalu tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk titik di antara Su Yining dan bayangannya. Meski dia tidak bisa menangkap sosok Leng Gu, jangkauan gravitasi Infinite Ring cukup besar. Su Yining bereaksi dan segera mundur. Saat dia hampir tidak mundur beberapa langkah, suatu kekuatan besar yang tak terlihat muncul entah dari mana. Ia menekan ke bawah secara tiba-tiba. Pedang di tangan Su Yining tertangkap dalam jarak tembak. Seketika itu juga ia hancur menjadi bubuk. Kemudian, sebuah suara gemuruh meledak. Rasanya seperti langit dan bumi runtuh. Tanah di depannya ditekan menjadi lubang besar sedalam puluhan kaki oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang tak tertandingi itu menyebabkan gempa bumi. Tanah di sekitarnya bergetar terus-menerus, membuat Su Yining terjatuh ke tanah di tempat. Retakan tebal, selebar tubuh seseorang, terpancar keluar dari lubang raksasa itu, membentang sejauh 1 mil. Gempa susulan melanda ratusan mil di sekitarnya. Burung-burung dan binatang berlarian karena panik. Awan debu yang menjulang tinggi membumbung ke angkasa bagaikan seekor naga kuning. Butuh puluhan napas sebelumnya, gempa bumi mereda. Debu tebal menggantung di udara untuk waktu yang lama. Melalui debu, Su Yining menatap lubang mengerikan di depannya, terengah-engah. Di dalam lubang itu tergeletak Leng Gu, seluruh tubuhnya penuh retakan, bagaikan porselen yang pecah. 10 cakarnya yang tajam telah patah inci demi inci. Anggota tubuhnya penuh dengan retakan. Tubuhnya juga penuh dengan retakan yang mengejutkan. Seakan-akan akan hancur jika disentuh. Pada saat itu, dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, tampaknya tidak dapat bergerak sedikit pun. Hanya matanya yang masih bisa bergerak. Matanya yang merah darah bergetar, dia bertanya dengan ngeri, apa-apa benda itu? Bab 314, siapa bilang aku tidak bisa menggunakan teknik kontrol pedang? Jiang Fan juga tercengang. Sebelumnya, dia hanya secara tidak sengaja menggunakannya pada awan di langit. Dia tidak menyadari betapa kuatnya penekanan gravitasi dari cincin tak terbatas. Baru sekarang dia mengerti kengeriannya. Dan ini setelah membuang sebagian besar energinya. Jika cincin tak terbatas berada pada puncaknya, Leng Gu bahkan tidak akan memiliki jejak tersisa. Mampu melukai Raja Binatang formasi inti lapisan ke-9 sudah cukup membuat Jiang Fan senang. Dia menggunakan teknik pergerakannya, terbang dengan tegas. Pedang Frost kesedihan langsung aktif, menebas Leng Gu yang tak bisa bergerak. Serang saat terjatuh. Jangan beri dia kesempatan bernapas. Kicauan. Tepat saat itu, burung pemangsa hitam, yang tertarik oleh keributan itu, memperhatikan pemandangan di bawah dan menukik ke bawah dengan cepat. Ekspresi Jiang Fan berubah. Raptor hitam ini juga merupakan makhluk inti formasi tahap tengah. Cakarnya tidak kalah kuat dari cakar Silver Winged Thunderbird. Dia segera menghindar. Ledakan. Hembusan angin yang kuat hampir menerbangkan Jiang Fan. Untungnya, dia menghindarinya. Tapi yang mengubah ekspresinya adalah Leng Gu di lubang yang dalam telah menghilang. Sambil mendongak, dia melihat burung pemangsa hitam itu mencengkeram Leng Gu dengan cakarnya, menyelamatkannya. Leng Gu, yang nyaris tak bisa bertahan hidup, menatap Jiang Fan yang semakin menyusut di tanah, terkejut sekaligus marah, dan berteriak. Dasar manusia nakal, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Black Hawk, jangan khawatir tentang luka-lukaku. Ikuti bocah manusia ini dan bawa Raja Binatang lainnya ke sini. Anak ini harus mati. Jika tidak, masalah di masa depan tidak akan ada habisnya. Memikirkan token giok satu serangan jiwa baru di tangan Jiang Fan, ia merasa takut setengah mati. Ia tidak dapat membayangkan, jika pada saat yang krusial dalam perang antara manusia dan iblis, anak laki-laki ini muncul dengan token giok jiwa baru lahir, apa akibatnya? Menurut pandangannya, bocah ini lebih perlu dibasmi daripada Su Qingyang. Bahkan jika dia lolos hari ini karena keberuntungan, itu akan memobilisasi kekuatan ras iblis di masa depan untuk terus memburunya. Bahaya tersembunyi tidak bisa dibiarkan. Jiang Fan juga dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Leng Gu lolos, fakta bahwa ia memiliki token giok jiwa baru lahir tidak akan lagi disembunyikan. Pada saat itu, apakah ras iblis akan memburunya, dapat dikesampingkan untuk saat ini. Sekte raksasa tidak akan membiarkan dia pergi lebih dulu. Masih ingin membunuhku? Apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Jiang Fan mendengus dingin. Kekuatan spiritual mengalir deras dalam dirinya, membentuk sebuah bentuk pedang. Pedang Sorrow Frost di punggungnya bergetar terus-menerus, seakan bersemangat karena kegembiraan.
Leng Gu mencibir, bahkan Su Qingyang tidak bisa membunuhku. Apakah kau, seorang manusia nakal, pikir kau bisa mengambil nyawaku dari jauh? Langit selalu terlarang bagi manusia. Tak peduli seberapa kuatnya dirimu, kamu tak berdaya menghadapi langit. Hanya teknik pengendalian pedang Su Qingyang yang bisa melukai binatang iblis langit. Namun teknik pengendalian pedangnya hanya dimiliki olehnya saja. Tidak ada orang lain yang dapat mempelajarinya. Apalagi seorang anak manusia nakal di sini. Namun, detik berikutnya, ekspresi Leng Gu membeku. Jiang Fan mengeluarkan pedang panjang yang terbungkus kain dari belakangnya. Dia menggoyangkan gagang pedang. Cahaya ungu yang menggemparkan dunia langsung merobek kain itu, memperlihatkan pedang panjang berwarna ungu yang memancarkan tekanan spiritual luar biasa. Bahkan dari jarak sejauh itu, Leng Gu merasakan hawa dingin yang berasal dari pedang ungu. Rasa takut menjalar ke seluruh tubuhnya. Mungkinkah itu artefak spiritual? Leng Gu terkesiap. Ia merasakan kegelisahan yang amat mendalam. Kalau saja tidak berada di udara dan tidak takut pada pedang, ia pasti sudah mundur untuk menjaga jarak sejak lama. Namun pada saat berikutnya, pemandangan mengerikan terhampar di hadapan Leng Gu. Jiang Fan mengangkat tangannya dan melemparkan pedang ungu ke udara. Lalu, dia menirukan gerakan pedang dengan dua jarinya, sambil menunjuk Leng Gu dari kejauhan. Pedang ungu berubah menjadi sinar ungu dan melesat ke arah mereka. Teknik pengendalian pedang. Leng Gu menjerit ketakutan. Pada saat berikutnya, raptor hitam dan Leng Gu keduanya tertusuk oleh pedang ungu. Leng Gu berharap untuk mengandalkan tubuhnya yang tak terkalahkan untuk menahan pedang. Namun, ia menemukan bahwa tubuhnya seperti kertas di hadapan pedang ungu. N-on Omicron, S Omicron, itu langsung dipotong. Lebih buruk lagi, kepala raptor hitam itu tertembus. Tubuhnya yang besar terjatuh tak berdaya, menyeret Leng Gu ke bawah, dan menghantam tanah dengan keras. Ledakan, darah dan bulu berceceran di mana-mana. Leng Gu yang sudah sekarat hancur berkeping-keping, hanya mata merah darah di kepalanya yang berputar lemah. Mulutnya bergerak, memohon belas kasihan. Jangan ganggu aku, puff. Cahaya ungu turun dari langit, menembus kepalanya, dan menghancurkannya sepenuhnya. Jiang Fan lah yang mengendalikan pedang ungu, memberikan pukulan terakhir kepada Leng Gu. Jiang Fan mengambil pedang ungu dan menatap tubuh Leng Gu dengan dingin. Bagaimana dia bisa begitu bodoh hingga menunjukkan belas kasihan dan membiarkannya hidup? Setelah memastikan kematian Leng Gu, Jiang Fan mendekati tubuhnya, sedikit kegembiraan di matanya. Ini adalah binatang iblis formasi inti lapisan ke-9. Inti binatangnya pasti sangat berharga, bukan? Setelah mencari beberapa saat, Jiang Fan menemukan inti iblis putih seukuran bola mata di kepalanya. Dibandingkan dengan inti iblis yang lain, inti iblis ini ukurannya jauh lebih kecil. Tetapi energi yang terkandung di dalamnya 100 kali lebih banyak daripada binatang iblis lainnya. Sambil memegangnya di telapak tangannya, dia merasakan kekuatan yang luar biasa dan menyesakkan mengalir di dalam. Jiang Fan diam-diam bersuka cita, untungnya, aku memiliki cincin tak terbatas, kalau tidak, aku akan hancur hari ini. Jiang Fan ingat dengan jelas kekuatan besar Leng Gu. Lelaki tua berjubah hijau itu, yang ahli dalam ilmu pedang, tidak dapat membunuhnya meskipun mengejarnya. Dia bisa membunuh Leng Gu hanya karena kekuatan cincin tak terbatas. Jiang Fan kini punya waktu untuk memeriksa cincin tak terbatas itu, dan mendapati warnanya telah berubah menjadi putih bersih, kehilangan semua warna hijaunya. Menunjukkan telah menghabiskan semua tenaganya. Aku harus menemukan cara untuk memulihkan energiku. Jiang Fan berpikir dalam hati. Menyaksikan kekuatan dahsyat dari cincin tak terbatas, dia sangat gembira. Dia menganggapnya sebagai aset penyelamat hidupnya yang terpenting kedua, tepat setelah Naschen Soul Jade Token. Setelah menyimpan inti binatang Leng Gu, Jiang Fan juga mengambil inti dalam Black Hawk, sambil berkata, kita harus segera pergi. Tempat ini tidak aman. Dia meraih Su Yining, menggunakan teknik gerakannya, bergerak cepat melalui hutan pegunungan. Su Yining masih terbebani oleh keterkejutan sebelumnya. Pengawal bayangan No. 1. Seorang diri membunuh Raja Binatang formasi inti lapisan ke-9. Kapan dia menjadi begitu kuat dan mengerikan? Bahkan Jiang Fan pun tidak mungkin sekuat ini, bukan? Ketika dia sadar kembali, mereka telah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Sisa perjalanan jauh lebih lancar. Mereka tidak lagi bertemu dengan Raja Binatang manapun. Beberapa hari kemudian,
Keduanya, dengan lelah dalam perjalanan, tiba di kota di kaki gunung Sekte Pedang Segudang, Kota Pedang Segudang. Tidak seperti kota lainnya, kota Myriad Swords dikunci hari ini. Untuk masuk diperlukan sebuah giok identitas, dan non-penduduk Kota Pedang Segudang dan pengikut dari 9 sekte tidak diizinkan masuk. Ini terkait dengan hutan pedang yang akan datang. Mengingat pentingnya acara mendatang, Sekte Pedang Segudang merasa khawatir terhadap orang-orang berniat jahat yang dapat membahayakan pengikut 9 sekte. Sekarang giliran kami. Su Yining yang sedang mengantri, mengeluarkan token identitasnya tanpa ragu-ragu saat gilirannya tiba. Setelah verifikasi, dia mengarahkan pandangannya pada Jiang Fan. Matanya yang indah dipenuhi dengan keingintahuan yang kuat. Identitas sebenarnya dari pengawal bayangan No. 1 akan segera terungkap. Jiang Fan merasakan sakit kepala. Dia tidak menyangka bahwa untuk memasuki kota Myriad Swords diperlukan token identitas, dan sangatlah merepotkan bahwa Su Yining berada tepat di sisinya. Jika dia menemukan bahwa pengawal bayangan No. 1 adalah Jiang Fan, siapa yang tahu kalau dia akan mengalami gangguan emosi. Saat dia ragu-ragu, suara dingin dan agak acuh tak acuh terdengar dari belakang, "Siapa namamu?" Jiang Fan berbalik. Dia mendapati seorang gadis muda mengenakan gaun merah terang berdiri di belakangnya, muncul entah dari mana. Kulitnya seputih salju, dengan rambut bergelombang keemasan dan mata cekung dengan pupil berwarna biru safir. Sosoknya yang berapi-api tampak mencolok. Dia adalah seorang gadis yang sangat cantik dengan daya tarik yang eksotis dan sosok yang berapi-api. Dia mendekati Jiang Fan dan mengendusnya. Hal ini membuat Jiang Fan bingung. Yang lebih membingungkan lagi, setelah mengendusnya, ekspresi gadis berbaju darah itu berubah dingin. Tatapannya tajam ke arahnya dengan permusuhan yang tak dapat dijelaskan. Bab 315, Pertemuan tak sengaja dengan Putri Kaisar Iblis. Siapa namamu? Gadis berbaju merah itu bukan orang lain. Dia adalah Putri Kaisar Iblis yang telah tiba di Sekte Pedang Segudang, siap membunuh semua orang. Awalnya dia mengantri dengan patuh. Lalu tiba-tiba dia mencium aroma inti iblis bawahannya. Di antara mereka, bahkan ada Leng Gu. Hal ini membuatnya heran sekaligus marah. Jenderal perang ayahnya benar-benar telah gugur. Yang membuatnya melepaskan permusuhan tak terkendali adalah karena inti iblis berada bersama orang bertopeng tepat di depannya. Terlebih lagi, bukan hanya inti iblis Leng Gu yang ada padanya. Ada pula inti iblis dari lipan hitam sisik tembaga, elang hitam, dan burung guntur bersayap perak. Ini punya 4 inti iblis dari Raja Binatang ras iblis. Meskipun tidak mungkin dialah yang membunuh mereka, tetapi hal itu tetap membuatnya tidak dapat mentolerirnya. Itu mengarah pada kejadian tadi. Jiang Fan menjawab dengan kesal, "Coba tebak. Gadis ini mungkin tidak waras, bukan?" Mengembangkan permusuhan terhadapnya tanpa alasan dan ingin tahu namanya. Sungguh mengherankan jika dia mengatakannya. Gadis berbaju merah itu menggigit gigi peraknya, sambil berkata dengan penuh kebencian, "Lebih baik kau berdoa agar kau tidak bergabung dengan hutan pedang. Jika mereka bertemu di hutan pedang, dia akan menjadi orang pertama yang mengalahkan orang ini." Sambil berbicara, dia mendorong melewati Jiang Fan, menyerbu ke arah seniman bela diri yang tengah memeriksa orang-orang dan melemparkan tanda identitas. Wajah Jiang Fan berubah halus saat dia melihat. Itu sebenarnya adalah token identitas Sekte Guntur Sejati. Dia melirik Su Yining, menampakkan ekspresi bertanya, "Apakah ada gadis seperti itu di kelompok Sekte Petir Sejati? Mengapa tidak ada kesan sama sekali?" Su Yining juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menanggapi keraguan Jiang Fan dengan menggelengkan kepalanya. Dia telah bersama kelompok Sekte Guntur Sejati selama beberapa hari. Sama sekali tidak ada gadis seperti itu di antara mereka. Jiang Fan mengerutkan kening. Apakah gadis ini menyamar sebagai murid Sekte Petir Sejati atau dia baru saja tiba? Tanpa bukti, tidaklah pantas bagi Jiang Fan untuk mengungkapnya. Selain itu, dia tidak ingin terlibat dalam urusan Sekte True Thunder. Matanya berbinar. Memanfaatkan perhatian Su Yining yang tertarik pada gadis berbaju merah, dia diam-diam mengeluarkan tanda identitasnya, dan menyerahkannya ke seniman bela diri lain yang sedang memeriksa. Orang lain cukup mendaftarkannya dan mengembalikan token kepada Jiang Fan. Saat Su Yining menyadarinya, Jiang Fan sudah menyimpan tokennya, sambil berkata, "Ayo masuk. Lihat apakah kita bisa bertemu dengan Tetua Ling dan yang lainnya."
Su Yining cemberut sambil menghentakkan kakinya pelan, pelit sekali, kau bahkan tidak mengizinkanku melihat tanda pengenal itu. Dia baru saja melewatkan kesempatan untuk melihat sekilas identitas asli pengawal bayangan No. 1. Namun, dia melewatkannya karena diganggu oleh gadis berbaju merah. Keduanya memasuki kota. Seketika, tidak jauh dari gerbang kota, mereka melihat rombongan Ling Jinghu dan Jiru Yue di sebuah warung teh. Lengan Ling Jinghu terluka, terbungkus perban dan gendongan, menandakan tulangnya patah. Hanya 4 dari 5 murid yang tersisa. Tidak sulit untuk meramalkan nasib murid yang hilang itu. Kemungkinan besar, seperti Jiang Fan, mereka kurang beruntung karena ditemukan dan dikejar oleh binatang iblis. Namun, Jiang Fan memiliki keterampilan yang kuat dan metode yang tak ada habisnya untuk menyelamatkan hidupnya. Orang lainnya tidak seberuntung itu. Oh, ini Jiang Suster Junior Su dan yang lainnya. Jiru Yue dengan mata tajamnya segera melihat Jiang Fan. Dia hampir membocorkan identitas Jiang Fan, namun akhirnya mengoreksinya. Ling Jinghu yang mendengarnya, segera menoleh. Melihat Jiang Fan dan Su Yining tidak terluka, wajah lelahnya menunjukkan kelegaan yang mendalam. Dia bergegas maju sambil berkata lega, baguslah kau baik-baik saja, baguslah kau baik-baik saja. Kupikir kau juga menghadapi bahaya. Sekarang akhirnya aku bisa memberikan penjelasan pada Master Sekte. Bagaimanapun juga, dia telah dipercayai oleh Master Sekte untuk mengawal sang penyelamat ini menuju Sekte Pedang Segudang. Jika dia sampai terluka, dia akan mendapat masalah besar. Jiang Fan mengagumi tetua ini yang mempertaruhkan nyawanya untuk mengalihkan perhatian Raja Binatang dan memberikan jalan keluar bagi para pengikutnya. Melihat lengannya yang terluka, tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan pil revitalisasi. Penatua Ling, terima kasih telah mengantar kami sejauh ini. Minumlah pil penyembuh ini sesegera mungkin. Ling Jinghu menerimanya, terkejut. Untuk sesaat, dia tidak mengenali pil hijau ini. Akan tetapi, Jiru Yue terkesiap, menyadari dengan jelas bahwa itu adalah pil revitalisasi yang telah dijual dengan harga selangit beberapa hari lalu. Pil revitalisasi yang begitu mahal, Jiang Fan hanya memberikannya begitu saja. Matanya penuh riak, memperlihatkan kekaguman yang mendalam. Jiang Fan memang tidak pelit terhadap orang di sekitarnya. Ling Jinghu yang merasa malu, berkata, Anda terlalu baik, Tuan Muda. Jika kita menghadapi bahaya nyata, aku tidak akan mampu melindungimu. Kamu melarikan diri sendirian dan untungnya berhasil keluar hidup-hidup. Kemana kamu akan pergi selanjutnya? Aku punya beberapa teman di Sekte Pedang Segudang yang bisa memberimu makanan dan tempat berteduh. Dia ingin berbuat lebih banyak agar Jiang Fan dapat menebusnya. Tetapi bagaimana mungkin Jiang Fan berani tinggal bersama Ling Jinghu lebih lama lagi? Jika identitasnya terbongkar, siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan padanya? Penatua Ling, saya menghargai kebaikan Anda. Saya berencana untuk mengunjungi tetua tertinggi Zhou Qidan di Sekte Pedang Segudang. Jiang Fan membuat alasan. Mendengar ini, Ling Jinghu tidak berusaha menahannya. Ini adalah kesempatan besar bagi Jiang Fan. Bagaimana dia bisa menghalanginya? Baiklah, kalau begitu kita akan bertemu di hutan pedang besok. Dia melihat Jiang Fan dan Su Yining pergi. Baru setelah mereka menghilang di antara kerumunan, ekspresi Ling Jinghu berangsur-angsur memudar, dan dia memberi perintah, kalian boleh melanjutkan urusan kalian dan bertemu di penginapan malam ini. Para pengikutnya patuh dan bubar. Selama pelarian mereka, pil spiritual dan jimat semua orang telah habis digunakan dan perlu diisi ulang. Jiru Yue juga bersiap untuk pergi, tetapi Ling Jinghu memanggilnya kembali. Ru Yue, kamu tinggal saja. Jiru Yue merasa gelisah, namun dia patuh dan tetap tinggal. Ketika murid-murid lainnya sudah pergi, Ling Jinghu menatap Jiru Yue dengan tatapan penuh arti, wajahnya tegas, kamu punya banyak nyali. Hati Jiru Yue mencelos, dan dia buru-buru membungkuk, murid-murid tidak tahu di mana kesalahanku, mohon koreksi aku, Tetua Agung. Ling Jinghu mendengus, mengatakan sesuatu yang membuat Jiru Yue panik. Kau sudah tahu sejak lama bahwa orang bertopeng ini adalah Jiang Fan yang dicari oleh ketua sekte, kan? Namun kamu menyembunyikannya. Degup. Wajah Jiru Yue menegang karena panik. Dia Jiang Fan. Saya benar-benar tidak menyadarinya. Ling Jinghu berkata, berhentilah berpura-pura. Sitar kuno di punggungnya dan pedang yang terbungkus kain, kau pasti mengenalinya, kan? Itu barang milik Jiang Fan.
Anda melihatnya dan tidak menunjukkan sedikit pun keterkejutan, cukup untuk membuktikan bahwa Anda sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Ji Ruyue menjadi pucat. Bibirnya bergetar saat dia berlutut, murid tidak sengaja menyembunyikannya, mohon maafkan saya, Tetua Agung. Mendadak, Ling Jinghu mengangkat tangannya untuk menariknya berdiri, tidak membiarkannya berlutut. Wajahnya juga berubah dari ketegasan sebelumnya, tersenyum tipis, jika kamu bersalah, bukankah aku juga akan bersalah karena membiarkannya pergi? Ji Ruyue kemudian menyadarinya. Memang, jika Ling Jinghu benar-benar ingin menangkap Jiang Fan dan mengenali identitasnya, mengapa dia tidak bertindak sekarang? Dia bertanya dengan ragu, Penatua Agung, apa maksudmu? Ling Jinghu tersenyum tipis, maksudku, kami tidak tahu apapun. Biarkan dia pergi, dan kami akan menganggap semua kebaikan yang kami berikan kepadanya telah terbayar. Mendengar bagian pertama, Ji Ruyue menunjukkan ekspresi bahagia. Namun pada bagian akhir, dia terkekeh tak berdaya. Omikron. Menunjuk pil hijau di tangan Ling Jinghu, dia berkata dengan nada menggoda. Bantuan ini, Tetua Ling, saya khawatir Anda harus terus membalasnya. Bab 316 Teguran Qin Caihe. Ling Jinghu terkejut, melihat pil di tangannya, dan berseru. Itu hanya pil penyembuh, seberapa berharganya itu? Ji Ruyue menunjukkan ekspresi iri, menatap pil hijau itu, dan berkata, pil penyembuh senilai 200.000 batu kristal, bukankah itu cukup berharga? Berapa harganya? Ling Jinghu, yang baru saja duduk, melompat kaget dan berkata, 200.000 batu kristal. Mana ada yang semahal itu? Tunggu, mungkinkah ini pil revitalisasi yang legendaris? Pil kuno yang dapat menyembuhkan semua luka dalam dan luar dalam waktu 2 jam. Ji Ruyue mengangguk, matanya menyala-nyala, dan berkata, apalagi? Ling Jinghu terkesiap. Pil roh penyelamat hidup semacam ini, Jiang Fan benar-benar memberinya satu. Setelah beberapa saat, dia dengan hikmat mengemasnya, sambil tersenyum pahit. Bantuan ini sungguh sulit untuk dibalas. Di kaki gunung Sekte Pedang Segudang, Su Yining berhenti dan berkata, aku akan menunggumu di sini. Penjaga bayangan No. 1 perlu bertemu dengan tetua tertinggi Sekte Pedang Segudang. Pengikutnya tentu akan menjadi beban. Jiang Fan mengangguk lalu melangkah ke pintu masuk. Begitu dia masuk, dia hampir mengira dia telah memasuki sebuah pasar. Dia melihat deretan kereta kuda dan puluhan murid berkerumun di pintu masuk, menunggu untuk menyerahkan tugas mereka. Beberapa murid yang bertugas menangani tugas itu kewalahan. Mulut Jiang Fan berkedut. Jadi semuanya sama saja, mengandalkan orang yang lebih tua untuk mengawal, mengerjakan beberapa tugas untuk mendapatkan beberapa poin merit. Akibatnya, terdapat begitu banyak orang sehingga titik pertukaran tugas di Sekte Pedang Segudang hampir lumpuh. Pada saat ini, Jiang Fan mendengar suara yang dikenalnya, penuh keluhan. Kenapa kamu dorong-dorongan? Nggak bisa antri dengan benar. Jiang Fan menoleh dan tak dapat berkata apa-apa lagi. Itu Qin Caihe. Dia mengeluh tiada henti, mengatur suasana yang kacau, dengan ekspresi yang sangat tidak sabar. Dia baru saja kembali ke Sekte Pedang Segudang dan bahkan belum menghangatkan kursinya. Pintu masuk sudah penuh dengan murid-murid yang menyerahkan tugas, memaksanya untuk datang menyelamatkan. Siapa yang bisa berada dalam suasana hati yang baik dalam situasi seperti ini? Adik perempuannya yang masih muda di sampingnya berkata dengan hati-hati, kakak senior Qin, jangan bicara seperti itu. Sangat mudah untuk menyinggung perasaan orang. Yang datang hari ini semuanya adalah murid elit dari berbagai sekte, bukan dari zaman biasanya. Satu kata dapat menyinggung banyak pengikut yang berkuasa. Jika salah satu di antara mereka menaruh dendam, itu akan menimbulkan masalah. Namun Qin Caihe tetap bertindak semaunya, dengan berkata, siapa yang peduli dengan mereka? Mereka semua adalah murid elit, tapi mereka tidak punya rasa ketertiban. Jiang Fan menyentuh hidungnya, berpikir bahwa orang ini bersikap masuk akal saat mereka bersama. Mengapa dia kembali pada sifatnya yang berlidah tajam begitu dia meninggalkannya? Dia mengantri dengan sabar di akhir. Segera setelahnya, sekarang giliran dia. Qin Caihe, berkeringat deras, selesai mencatat informasi murid sebelumnya. Dia masih terus mengeluh tanpa henti. Setiap orang dari mereka hanya ingin mengambil keuntungan. Dan mereka menyebut diri mereka sebagai murid elit, yang hanya ingin mendapatkan keuntungan secara cuma-cuma.
Adik perempuannya yang masih muda di sampingnya terdiam, dengan cepat melirik ekspresi semua orang, dan memohon dengan pelan. Kakak senior, tolong jangan banyak bicara. Qin Chaihe tidak takut menyinggung orang lain. Namun dia takut terlibat. Qin Chaihe mendengus, sudah kubilang, terus kenapa? Apa mereka akan membuatku takut? Berikutnya, Jiang Fan melangkah maju dengan canggung. Karena dia juga merupakan bagian dari kelompok yang menumpang hidup. Tanpa diduga, hanya setelah beberapa hari berpisah, dia dimarahi oleh Qin Chaihe. Dia meletakkan gulungan giok dan token identitasnya, beserta surat kontak, di atas meja. Surat itu adalah tugasnya untuk misi ini. Qin Chaihe melirik Jiang Fan, menyadari dia mengenakan topeng, dan sedikit mengernyit. Dia mengambil surat itu dan memeriksanya dengan cermat. Pada saat yang sama, dia memberi instruksi kepada adik perempuannya di sampingnya, periksa token identitas dan gulungan gioknya dengan hati-hati. Dengan semakin dekatnya acara hutan pedang, mereka tidak bisa membiarkan siapapun masuk. Tak lama kemudian, adik perempuannya pun membenarkan, token identitas dan gulungan giok tugasnya baik-baik saja. Qin Chaihe juga selesai memeriksa surat itu, tidak ada masalah di sini juga. Namun dia belum bisa melewatinya. Dia menyilangkan lengannya, menatap Jiang Fan, dan memperingatkan. Tuan, selama periode khusus ini, lebih baik tidak terlalu tertutup. Untuk menghindari kesalahpahaman, Jiang Fan menyentuh hidungnya. Dimarahi lagi. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih atas saranmu, kakak senior. Melihat Jiang Fan cukup reseptif dan memiliki sikap yang baik, Qin Chaihe memberi instruksi pada adik perempuannya. Daftarkan dia. Adik perempuannya menghela napas lega. Kakak senior Qin benar-benar tidak takut menyinggung orang lain. Berani mendidik seseorang secara langsung. Jika pihak lain berpikiran sempit, mereka akan menyimpan dendam. Untungnya, Qin Chaihe tidak terus mempersulit keadaan dan segera membuka register, mencatat sesuai dengan token identitas. Dia bergumam, Jiang Fan. Qin Chaihe membeku dan tiba-tiba menjerit tajam, siapa nama orang itu? Adik perempuannya gemetar ketakutan, mengira ia telah salah menuliskannya, dan segera melihat ke arah token identitas. Setelah memeriksa, dia berkata dengan bingung, kakak senior, saya tidak salah menulis. Jiang Fan, murid sekte awan hijau, Jiang Fan. Qin Chaihe menatap tak percaya pada orang bertopeng di depannya. Ketika dia melihat mata orang bertopeng itu yang setengah tersenyum, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Itu benar-benar Jiang Fan. Dia sangat gembira, melompat dari balik meja, dengan gembira meraih tangan Jiang Fan, dan berkata dengan tidak jelas. Adik Jiang, kenapa kamu? Mengapa kamu ada di sekte pedang segudang? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Jiang Fan berkata sambil tersenyum kecut, aku tidak menyangka hanya dalam beberapa hari, emosimu akan naik. Beruntungnya, kami berpisah untuk sementara waktu. Jika lebih panjang, itu bukan hanya omelan. Wajah Qin Chaihe langsung memerah. Memikirkan kata-katanya baru-baru ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menutupi wajahnya karena malu. Dia benar-benar memarahi Jiang Fan. Astaga, sungguh memalukan. Dia tergagap, maaf, saudara muda Jiang. Saya tidak tahu kalau itu Anda. Jika aku tahu, aku tidak akan berani meskipun dengan 10 nyali. Aduh, adik perempuannya yang masih muda di sampingnya tercengang. Dalam kesannya, kakak senior Qin tidak pernah memiliki sikap seperti kekanak-kanakan. Siapakah pria bertopeng ini? Dia bisa membuatnya begitu malu. Menyadari pandangan aneh dari sekelilingnya, dia menyenggol pelan. Kakak senior, mari kita urus urusan resmi dulu. Qin Chaihe tersadar, wajahnya semakin memerah. Dia memang terlihat tidak seperti biasanya di depan semua orang. Dia dengan canggung kembali ke meja, meraih kasir, dan dengan cermat menulis nama Jiang Fan sendiri. Setelah merekam, dia tampak khawatir, adik Jiang, perjalanannya pasti sulit. Jiang Fan berkata, tidak apa-apa. Aku datang bersama Tetua Agung Sekte Hasrat untuk berpartisipasi dalam acara hutan pedang, jadi tidak banyak bahaya di bawah perlindungannya. Qin Chaihe berkata dengan malu, saudara muda Jiang sangat kuat dan masih bekerja keras, tidak lupa menyelesaikan tugas sambil bergabung dengan hutan pedang. Saya merasa sangat malu jika dibandingkan dengan mereka. Adik perempuannya di samping, dengan 3 tanda tanya besar di dahinya, bergumam. Kakak senior, bukankah kamu baru saja mengatakan ini adalah menumpang hidup, mengambil keuntungan?
Kenapa dengan junior brother Jiang? Ini pekerjaan yang berat, dan kamu malah malu. Qin Chaihe menutup mulutnya. Tekadnya seolah ingin mencekiknya saat itu juga. Wajahnya memerah lagi, dia berkata dengan canggung, "Adik Jiang, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak pernah mengatakan hal itu. Sama sekali tidak." Pada saat ini, dia begitu malu hingga jari kakinya bisa menggali apartemen 3 kamar di tanah. Jiang Fan menganggapnya lucu, namun tidak membantah, dan berkata dengan serius, "Kakak senior Qin, saya ingin bertanya tentang sesuatu. Menyerahkan tugas adalah hal yang sekunder. Hal terpenting adalah bertemu dengan tetua tertinggi Zhou Qidan." Bab 317 Bodhisattva Hidup. Qin Chaihe mengangguk berulang kali, "Ya, saudara muda, katakan padaku." Jiang Fan berkata, "Bolehkah aku bertanya apakah sekte Anda memiliki tetua tertinggi bernama Zhou Qidan?" Qin Chaihe berkata dengan sungguh-sungguh, "Memang benar, mengapa saudara muda Jiang menanyakan hal ini? Benar-benar ada orang seperti itu." Tampaknya lelaki tua itu tidak sepenuhnya berbicara omong kosong. Jiang Fan berkata, "Jika aku ingin mengunjungi tetua tertinggi ini, apakah akan sangat sulit?" Qin Chaihe terkejut sejenak, lalu menunjukkan ekspresi khawatir, "Saya khawatir kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Bahkan kami jarang mendapat kesempatan untuk melihatnya." Jiang Fan tidak terlalu terkejut. Bahkan di sekte awan hijau, sangat sulit bagi Jiang Fan untuk menemui tetua tertinggi sektenya sendiri. Untuk mengunjungi seorang tetua tertinggi sekte luar, bagaimana mungkin seorang murid kecil seperti dia bisa berkunjung begitu saja? Kecuali dia sendiri merupakan tetua tertinggi suatu sekte, hal itu tidak akan mungkin. Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu menyampaikan pesan? Katakan saja aku ingin melakukan perdagangan dengannya, mengenai material binatang iblis." Qin Chaihe masih sangat gelisah. Meskipun selama hari-hari yang dihabiskannya bersama Jiang Fan, dia memang menerima beberapa barang bagus darinya. Namun, baik hanya relatif terhadap para murid. Bagi seorang penatua tertinggi, mereka tidak layak disebut. Namun, ini adalah satu-satunya cara dia bisa membantu Jiang Fan. Karena itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Baiklah, pertama-tama aku akan membawamu menemui tuanku. Sebagai murid kecil, aku tidak memiliki kualifikasi untuk menghubungi tetua tertinggi." Sebenarnya, Qin Chaihe tidak yakin bahwa dia bisa membujuk gurunya untuk membantu. Bagaimanapun juga, seorang tetua membantu murid sekte luar menghubungi tetua tertinggi mereka sendiri. Memikirkannya saja rasanya seperti kehilangan muka. Yang bisa dilakukannya hanyalah berusaha melakukan yang terbaik. Qin Chaihe mengesampingkan urusannya dan membawa Jiang Fan ke puncak pedang awan. Keduanya nyaris mencapai puncak. Ketika mereka mendengar omelan tajam seorang wanita, "Kalian berdua masih punya muka untuk kembali. Misi tingkat pertama di garis depan sekte raksasa, kamu tidak menyelesaikan satu pun, semuanya gagal." Semua murid puncak lainnya berhasil. Langkah Jiang Fan terhenti. Dia melirik ke arah puncak. Dia melihat seorang perempuan berusia 40-an mengenakan gaun kasa, sedang memarahi dua orang murid perempuan yang berlutut. Yang satu menangis bagaikan pohon willow yang menangis di tengah hujan. Yang satunya menggigit bibirnya, wajahnya penuh keluhan dan keengganan. "Sepertinya kita datang di saat yang tidak tepat," kata Jiang Fan. Tetapi dia mendapati Qin Chaihe mengecilkan lehernya, lalu menuruni tangga. Pada adegan ini, berani sekali dia naik dan menyentuh sial itu. Gurunya biasanya sangat ketat, dan akan memarahi murid-murid yang melakukan kesalahan dengan kasar. Terutama saat marah. Namun, Master Puncak Pedang Awan, dengan gerakan telinganya, mendeteksi keributan itu dan berteriak, "Siapa?" Wajah Qin Chaihe menjadi pucat. Dia tidak punya pilihan selain menguatkan diri, menaiki tangga, dan menampakkan dirinya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan hati-hati, "Murid Qin Chaihe, memberi salam kepada guru." Melihatnya, Master Puncak Pedang Awan menjadi semakin marah, sambil berteriak, "Menyelinap untuk apa? Tidak ada rasa disiplin. Kemarilah, berlututlah dengan benar." Wajah Qin Chaihe penuh dengan kepahitan. Dia tahu dia akan bernasib buruk. Dia dengan patuh berjalan mendekat dan mengecilkan lehernya sambil berlutut di hadapan kedua kakak seniornya. Sebelum dia sempat menjelaskan, Master Puncak Pedang Awan memarahinya dengan kasar, "Bicaralah dengan jujur. Kemana saja kamu akhir-akhir ini?" Menjalankan misi tingkat ketiga menghabiskan waktu setengah bulan.
Jika kau tidak kembali, aku akan melaporkan ke sekte bahwa kau telah mati di luar. Dengan tembakannya yang terus-menerus, dua suster senior yang lain akhirnya bisa bernapas lega. Mereka diam-diam melirik Qin Chaihe, menunjukkan Schadenfreude. Kegagalan mereka berdua dalam misi tingkat pertama dapat dimengerti. Bagaimanapun, garis depan penuh bahaya, dan situasi pertempuran tidak dapat diprediksi. Gagalnya suatu tugas merupakan kejadian umum. Tetapi menghabiskan setengah bulan pada misi tingkat ketiga benar-benar tidak masuk akal. Jika Anda mengatakan dia tidak bermalas-malasan, siapakah yang akan percaya? Qin Chaihe segera menjelaskan, Guru, murid ini telah tekun menjalankan tugasnya akhir-akhir ini. Saya tidak malas. Setelah menyelesaikan misi sekte tertinggi ke sekte binatang roh, aku segera mengambil alih misi dari sekte binatang roh ke sekte keinginan. Dan di sepanjang perjalanan menemui banyak bahaya, makanya terjadi penundaan. Wajah dingin Master Puncak Pedang Awan menunjukkan sedikit kerutan, kamu bisa menerima tugas dari sekte binatang roh. Kedua suster senior itu melengkungkan bibirnya. Berbohong tanpa angin. Dengan kekuatan Qin Chaihe, paling-paling, dia hanya bisa menjalankan tugas tingkat ketiga. Dan tugas tingkat rendah ini bahkan tidak cukup untuk pengikut tingkat rendah sekte binatang roh, bagaimana mereka akan menugaskannya pada orang luar. Qin Chaihe mengangguk, murid ini tidak berani berbohong. Master Puncak Pedang Awan menunjukkan keraguan, apakah Lu Xinghe yang membantumu? Hal itu menyebabkan kedua suster senior tercengang, lalu langsung bersikap meremehkan. Hampir lupa, Qin Chaihe telah berteman dengan orang kuat di lapisan ketujuh Foundation Establishment dari sekte mereka. Pihak lainnya mampu mengambil tugas tingkat kedua dari sekte binatang roh. Sangat mungkin baginya untuk membawa serta Qin Chaihe dan berbagi penghargaan dengannya. Namun, mereka bingung. Menyebutkan Lu Xinghe, wajah Qin Chaihe menunjukkan rasa jijik, dia. Untung saja dia tidak membuatku terbunuh, apalagi menolongku. Berpikir tentang kesombongan Lu Xinghe, yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam penyergapan teratai hitam, dia tetap marah. Hal ini membuat Master Puncak Pedang Awan penasaran. Lalu tugas apa yang kamu ambil di sekte binatang roh? Qin Chaihe merasa sedikit bersalah, itu adalah tugas tingkat pertama. Dia hanya memainkan peran kecil dalam tugas itu. Tugas itu selesai hanya karena usaha Jiang Fan. Oleh karena itu, dia berbicara dengan kurang percaya diri. Yang mengejutkannya, tepat saat kata-kata itu terucap dari mulutnya, wajah Master Puncak Pedang Awan berubah dingin, bahunya bergetar karena marah. Kalian bertiga, apa kalian mencoba membuatku marah setengah mati? Dua dari kalian yang bisa menyelesaikan tugas tingkat pertama, semuanya gagal. Dia yang tidak bisa menyelesaikannya, berbohong dengan terang-terangan. Kalian bertiga benar-benar mempermalukan Puncak Pedang Awan. Dia gemetar karena marah, dadanya naik turun dengan hebat. Sambil menunjuk dengan jari gemetar ke arah dua murid perempuan yang lebih tua, dia berkata, Chen Tingfang, Sun Huarong. Kalian berdua kembali ke gua masing-masing untuk bermeditasi dan merenung. Sedangkan kamu, Qin Chaihe, malas dan suka menipu, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Pergilah ke aula penghargaan dan hukuman sendiri, untuk menerima 100 cambukan. Qin Chaihe panik, Guru, murid ini tidak berbohong. Seorang saudara muda dari sekte luarlah yang membantuku menyelesaikan tugas tingkat pertama. Akan tetapi, semakin dia menjelaskan, semakin marah pula Master Puncak Pedang Awan. Seorang saudara muda dari sekte luar. Dari mana datangnya seorang bodhisattva hidup seperti itu yang dengan baik hati membantu Anda menyelesaikan tugas tingkat pertama? Dan seorang saudara muda, sekte mana yang memiliki seorang jenius muda yang dapat membantu Anda menyelesaikan tugas tingkat pertama? Berbohong tapak angin, apakah kau mencoba membuatku marah setengah mati? Keluar. Segera pergi ke aula penghargaan dan hukuman, dan terima 100 cambukan tambahan. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Kalau saja dia bisa mengatakan kebohongan yang agak dapat dipercaya, dia akan menerimanya dengan berat hati. Kebohongan yang sangat buruk, mencoba menipunya. Apakah dia menganggapnya bodoh? Dari bawah tangga, Jiang Fan yang tadinya ingin menghindari kesialan, tidak dapat lagi bersembunyi. Dia tidak punya pilihan lain selain melepas topengnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Kemudian dia memaksakan diri untuk mendekat dan berkata sambil menangkupkan kedua tangannya. Jiang Fan, murid Puncak Awan Hijau, memberi salam kepada Master Puncak Pedang Awan. Ya, waktunya habis.
Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?